Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Hendro Dwi Saputra. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu teks editorial. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah-langkah menulis editorial. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah kalian definisi editorial? Editorial adalah opini redaksi media massa terhadap hal atau isu yang fenomenal, aktual, dan juga kontroversial. Berikut adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama, menentukan topik. Topik berkaitan erat dengan isu yang menjadi dasar penulisan editorial. Misalnya, kita akan menulis editorial seputar pandemi COVID-19. Berikut contoh menentukan topik dengan menggunakan diagram pohon. Kita akan menulis teks editorial seputar pandemi COVID-19. Maka, kita dapat membuat diagram pohonnya menjadi sub-subtopik yang lebih khusus, seperti penyebaran, pengendalian, dan penyelesaian. Dari ketiga subtopik tersebut, kita dapat menguraikannya kembali menjadi beberapa subtopik yang lebih kecil. Misalnya, kita akan memilih pada subtopik penyelesaian, yaitu adaptasi dan juga vaksin. Dari kedua subtopik tersebut, kita akan memilih subtopik adaptasi. Sehingga, pada penulisan editorial kali ini, topik yang akan kita gunakan adalah adaptasi di masa pandemi COVID-19. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data. Isi editorial tidak hanya sekadar opini. Opini harus disertai data pendukung berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam teks editorial. Tujuannya adalah untuk memperkuat opini dan memberikan penilaian objektif terhadap teks editorial. Data dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan juga hasil wawancara dengan para pakar atau ahli. Berikut contoh pengumpulan data. Carilah data berupa teori, misalnya dari jurnal. Apa itu adaptasi kebiasaan baru, bagaimana cara beradaptasi, apa yang harus dipersiapkan, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik yang sudah kita tentukan. Data dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan para pakar seperti dokter, akademisi, gugus tugas penanganan COVID-19, dan sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu menghubungkan tiap bagian. Rembukanlah hal-hal yang akan ditulis dengan anggota redaksi lainnya. Rembukan itu perlu agar dapat menghubungkan antara topik yang ditulis dengan sikap media. Karena perlu diingat, editorial adalah pandangan redaksi sebuah media massa. Langkah yang keempat adalah mengembangkan teks. Kembangkan teks berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Jadikan pula hasil rembukan dengan anggota redaksi lainnya sebagai pedoman penulisan editorial. Ingat, untuk memudahkan menulis, buatlah kerangka berdasarkan struktur teks editorial. Contoh kerangka berdasar struktur teks. Pada bagian pernyataan pendapat, kita bisa menuliskan gagasan adaptasi kebiasaan baru. Pada bagian argumentasi, kita dapat menuliskan pentingnya adaptasi kebiasaan baru, bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan juga contoh-contoh penerapannya di berbagai aspek, seperti di kantor, di rumah, di sekolah, baik bagi para pekerja, pedagang, dan juga sebagainya. Pada struktur yang terakhir, kita menegaskan kembali pendapat
pentingnya memahami adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Kerangka tersebut menjadi pedoman kita untuk mengembangkan teks editorial. Langkah yang terakhir yaitu melakukan revisi. Isi editorial harus disampaikan secara jelas, akurat, dan tidak menyerang atau menyudutkan pihak tertentu, serta yang terpenting tidak mengajari para pembaca. Revisi isi dapat dilakukan dengan menyesuaikan topik dan teks yang telah ditulis. Periksa pula kesesuaian struktur teksnya. Revisi juga dapat dilakukan pada kaidah kebahasaannya, seperti penggunaan ejaan, kosakata, dan juga tata kalimatnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah menulis editorial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.